This program is open for job seekers, including workers who lost their jobs and micro and small business entrepreneurs affected by a COVID-19 pandemic. Now, in addition, this program also provides values to its users as well as the private sector. To find out more about this program and its plans in the future, we are now joined with the Deputy Minister of the Digital Economy, Manpower, and Small and Medium Enterprise from the Coordinating Ministry of Economic Affairs, Bapak Rudi Salahuddin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Safira. Selamat pagi, Paul. Terima kasih ya udah bergabung sama Waduh, terima kasih kita diundang. Pak, jadi program Kartu Prakerja kan udah berjalan sejak awal COVID pandemi ini. Ya. Nah, sampai kapan program ini rencananya akan dijalankan? Ya, jadi ini kan sebuah program yang merupakan perwujudan dari janji kampanye Presiden Jokowi. Nah, ini kita berharap selama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, di pemerintahan ini program Kartu Prakerja terus berjalan gitu ya. Paling tidak sampai dengan 2024, bahkan kita berharap bahwa ini akan terus berlanjut gitu loh, karena sifat dari program Kartu Prakerja ini kan sebenarnya untuk lifelong learning gitu kan. Jadi ini yang kita harapkan bisa membantu juga mempercepat untuk pemenuhan kebutuhan skill dari masyarakat atau angkatan kerja Indonesia. Oke. Silver lining ya sebenarnya dari pandemi ini bisa muncul Kartu Prakerja. Iya. Betul banget. Dan yang pastinya kita tahu ketika pandemi melanda gitu ya Pak, program Kartu Prakerja ini kan digabungin sama program bantuan sosial. Iya. Nah, in the future gitu ya, kalau akhirnya situasi pandemi ini mereda, apakah akhirnya Kartu Prakerja ini akan kembali ke fungsi awalnya untuk memberikan skill kepada para pencari kerja dan juga para pekerja sendiri, Pak? Iya, jadi betul Safira, ini kan tadi saya sampaikan bahwa kita di awal men-set up program Kartu Prakerja ini untuk program skilling, reskilling, upskilling dari angkatan kerja kita yang jumlahnya 144 juta. Nah, pada saat kita diluncurkan itu tiba-tiba ada pandemi COVID bersamaan gitu ya. Nah, ini yang pada waktu itu Bapak Presiden meminta agar ini juga bisa menjadi salah satu instrumen bantuan sosial. Makanya kita switch waktu itu menjadi instrumen bansos dengan biaya pelatihannya yang kita perkecil, lalu biaya bantuan sosialnya yang kita perbesar. Nah, itu sampai saat ini masih berlangsung kebijakan dengan semi bansos tersebut gitu ya. Nah, ke depan dimulai tahun depan kita sudah akan switch kepada moda normal, yakni untuk yang tadi saya sampaikan untuk skilling, upskilling, reskilling dari angkatan kerja kita. Nah, di program normal tersebut nanti kita berharap bahwa insentif yang diberikan kepada masyarakat itu akan jauh lebih kecil dibanding dengan biaya pelatihannya. Jadi kita akan memperbesar biaya pelatihan untuk angkatan kerja tersebut. Oke, nah Pak Rudi, seberapa besaran anggaran untuk prakerja dan fokus kegiatannya sejauh ini tuh seperti apa ya Pak? Jadi sampai saat ini Kartu Prakerja itu anggarannya sudah dialokasikan oleh pemerintah sebesar 52,2 triliun. Nah, dan saat ini yang di dalam ekosistem Kartu Prakerja itu sudah ada lebih dari 13 juta orang yang menjadi penerima program Kartu Prakerja. Nah, di ekosistem Kartu Prakerja sendiri banyak sekali jenis pelatihan ya, ada 1.000 lebih jenis pelatihan dan juga ada 171 lembaga pelatihan yang tergabung di dalam ekosistem tersebut dengan 7 digital platform. Nah, ini yang masyarakat memilih sendiri gitu ya, pelatihan apa yang mereka inginkan, lalu nanti apabila mereka nanti mau berwirausaha, pemerintah bisa menyambungkan dengan permodalan melalui kur prakerja dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang saat ini dilakukan. Jadi mereka setelah berlatih, once mereka komplit di pelatihan pertama, mereka bisa mendapatkan insentif. Nah, insentif itu sebesar 2,4 juta rupiah untuk 4 bulan, jadi 600.000 per bulannya. Oke. Jadi apakah anggarannya sudah terserap maksimal Pak? Ya, terserap maksimal. Karena ini kan sebenarnya the first government to people platform dari pemerintah. Direct ya Pak? Gitu ya, direct. Jadi
anggaran itu langsung dimasukkan ke dalam rekening si penerima itu dari Bendahara Umum Negara, jadi Menteri Keuangan. Nah, tanpa melalui kementerian lembaga, tanpa melalui pemerintah daerah atau siapapun gitu ya. Sehingga ini langsung tanpa terpotong 1 sen pun kepada penerima. Nah, kalau tidak digunakan, ini akan kembali ke rekening negara. Jadi akuntabilitasnya betul-betul terjaga di Kartu Prakerja karena sifatnya yang end to end digital tadi. Yes. Menarik nih, dan dari awal juga saya memperhatikan gitu bahwa banyak sekali masyarakat yang memang antusias untuk mengikuti program-program yang dalam Kartu Prakerja ini. Dan sejak awal dijalani nih Pak, sampai sekarang seberapa efektif akhirnya Kartu Prakerja ini bisa membantu masyarakat khususnya dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam berwirausaha? Ya, kalau saya lihat selama ini ya dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga independen gitu ya, eksternal kita, banyak sekali benefit yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau penerima Kartu Prakerja. Mereka bahkan bisa kembali berjualan, berwirausaha. Mereka bahkan banyak sekali yang bisa kembali bekerja atau memulai pekerjaan dengan skill mereka yang baru dan lain sebagainya. Bahkan efektivitas dari bantuan sosial sebesar 2,4 juta itu, mereka akhirnya banyak yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka selama pandemi COVID kemarin gitu loh. Bahkan kita beberapa kali di tahun lalu ke daerah, kita melihat dan mewawancarai langsung bahwa mereka tuh dengan 600.000 itu merasa sangat bermanfaat untuk hidup mereka selama masa pandemi itu. Gitu. Jadi kita sampai nangis juga ngelihatnya. Terharu juga ya Pak Terharu Rudi. juga gitu. Nah Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan pelatihan gitu ya, peningkatan kemampuan, kan sekitar 144 juta lebih orang. 144 juta itu jumlah angkatan kerja kita. Jumlah angkatan kerjanya. Ya. Nah, seberapa banyak nih Pak orang yang akhirnya merasakan hasilnya atau berhasil dalam upayanya meningkatkan kemampuan mereka sampai akhirnya dalam pembinaan juga berhasil dan bisnis wirausahanya juga bisa berkembang? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ini kan ada 13 juta orang yang sudah menjadi penerima Kartu 13 juta, Prakerja. iya. 13 juta orang. Nah, kita mensurvei, ada survei pasca pelatihan mereka. Nah, dari survei yang kita lakukan tersebut, banyak mereka yang menyatakan bahwa mereka sudah bisa kembali lagi bekerja. Bahkan mereka terkadang menyampaikan juga hasil-hasil wirausaha mereka, berjualan minuman atau mereka bahkan menjadi barista dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali mereka yang tadinya bekerja di bidang yang lain, tiba-tiba sekarang dengan keahlian baru mereka yang ada di ini menjadi kerja di tempat yang Beralih gitu ya Pak ya? Kerjaan gitu. Saya lihat ada yang menjadi pembersih gedung dan ada yang untuk maintenance tower dan lain sebagainya. Itu hasil dari pelatihan di Kartu Prakerja. Keren. Terbukti ya berhasil. Pak Rudi pasti banyak yang penasaran juga ya, gimana caranya, apa aja persyaratannya untuk mendapatkan sebuah kartu prakerja dan apakah mereka dibebaskan untuk milih jenis pelatihan yang diinginkan? Iya, jadi kita tidak jadi ini kan sifatnya on demand ya, on demand application. Jadi semua orang harus mendaftar melalui platform digital. Nah, begitu mereka mendaftar, mereka nanti apabila mereka mendapatkan 16 digit angka yang itu merupakan kita sebut namanya kartu prakerja itu. Gitu. Tidak berbentuk wujud kartu gitu ya. Nah, dari 16 angka itu mereka boleh memilih pelatihan-pelatihan apa yang mereka inginkan untuk masuk di situ. Nah, di kartu prakerja itu semua masyarakat itu boleh ikut, namun ada beberapa yang kita blacklist gitu loh untuk tidak boleh mengikuti itu. Misalnya PNS, TNI, Polri, komisaris direksi BUMD atau BUMN, DPR, DPRD, lalu juga mahasiswa dan pelajar.
Karena mahasiswa dan pelajar ini mereka masih menyelesaikan Belum. pendidikan Pendidikan, yang formal di tempat mereka masing-masing. Oke. Nah, di luar itu semua bebas Iya, gitu. iya, iya. Bahkan kita tidak mempersyaratkan batas maksimum tadinya, tapi sekarang ini kita mensyaratkan batas maksimum umur 65 tahun. Jadi dari once mereka lebih dari 18 tahun, mereka udah bisa mendaftar kartu prakerja. Oh. 18 sampai 65. 18 sampai 60. Wah, apa namanya rentan usianya cukup range-nya panjang cukup ya Pak lebar, ya, ya. cukup luas. Nah, tadi Bapak Rudi sempat menyebutkan bahwa ini kan end-to-end digital juga nih Pak. Iya. Cara orang untuk mendaftarkan melalui aplikasi? Melalui portal website kita, Oke. ya. Tapi terbukti bahwa di tengah pandemi ini kita cukup inklusif gitu ya. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia itu semuanya sudah ada perwakilan yang masuk ke dalam kartu prakerja. Wow. 34 provinsi, ya sekarang udah 37 provinsi ya. 34 provinsi sudah masuk semua menjadi peserta kartu prakerja. Jadi ini betul-betul inklusif dan juga sudah lebih dari 27% masyarakat yang tadinya tidak mempunyai rekening atau account bank untuk menerima insentif itu, ya. mereka akhirnya memiliki account bank walaupun ada yang memilih e-wallet, ada yang memilih bank konvensional, tapi mereka akhirnya punya. Jadi ini untuk financial inclusion juga membantu. Wow. Bikin foundation yang kuat juga ya untuk seseorang membangun sesuatu dari sisi finansial. Tapi kalau dari balik lagi ke yang tadi jenis pemilihannya sendiri, apakah mereka dibebaskan? Dibebaskan. Apa aja? Jadi dibebaskan. Mereka boleh memilih apa saja dan mereka baru bisa menerima insentif itu apabila mereka telah menyelesaikan at least satu pelatihan yang ada di situ. Jadi dengan uang 1 juta itu terserah dia mau memilih, pinter-pinter dia lah mau memilih pelatihan seperti apa. Mau yang 200 ribuan atau mau yang 400 ribu atau mau yang 1 juta langsung, ya silahkan gitu loh. Sesuai Itu dengan kebutuhan sesuai dengan mereka. kebutuhan dan keinginan dia. Oke, Pak, apakah ini mungkin bisa dikonfirmasi juga nih Pak, apakah betul para peserta pelatihan atau para peserta yang mengikuti pelatihan di Kartu Prakerja ini juga mendapatkan insentif pasca pelatihan nih Pak? Iya. Skemanya mungkin Bapak bisa jelasin sama kita semua di sini. Ya, insentif pasca pelatihan yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka itu pertama harus mengikuti pelatihan dulu karena ini syaratnya untuk mendapatkan insentif. Oh, oke. Once mereka dengan uang 1 juta itu, mereka tidak perlu menghabiskan uang 1 juta. Tapi mereka harus mengikuti sampai selesai at least satu pelatihan, baru insentif itu keluar. Nah, insentif itu keluar otomatis apabila mereka telah selesai dan itu 600 ribu. Untuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu akan otomatis masuk ke dalam rekening mereka. Gitu. Nah, setelah mereka selesai, nanti ada lagi insentif kebekerjaan atau survei kebekerjaan Rp150.000 untuk melihat bahwa mereka ini sudah sampai di mana sekarang. Apakah mereka sudah menjadi wirausaha atau mereka bisa kembali bekerja atau mereka masih tetap belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang kita survei dengan survei kebekerjaan. Oke, jadi skemanya memang pelatihan dulu, setelah itu mereka mendapatkan insentif, habis itu ada survei lagi. Ada survei untuk kebekerjaan mereka. Oh, jadi kayak ada monitoringnya juga ya kita Pak tracking ya? juga mereka sampai sejauh apa sampai gitu. sejauh Apakah apa? mereka bisa bekerja atau mereka tidak sesuai dengan bidang usaha yang ada di daerahnya. Oke, berarti bisa dibilang ada evaluasi yang dilakukan secara berkala bagi para penerima insentif tersebut. Selain dari evaluasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, lembaga eksternal misalnya dari JPAL, dari World Bank, dari TNP 2K yang sudah melakukan evaluasi-evaluasi juga terhadap dampak kartu prakerja. Berarti pas saat mereka mulai kerja, apakah insentif itu tetap berjalan, Pak? Ya, kalau misalnya mereka di bulan kedua sudah mendapatkan pekerjaan misalnya,
itu insentif tetap berjalan karena itu udah komitmen bahwa mereka mendapatkan 4 bulan gitu loh. Oke. Oke, nah Pak, dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021, terdapat lebih dari 100.000 penerima kartu prakerja yaitu tidak tepat sasaran. Nah, ada nggak sih solusi ke depannya agar kejadian tersebut tidak kembali terulang, Pak? Ya, jadi pemeriksaan BPK ini kan kemarin menyebutkan bahwa ada tidak tepat sasaran karena memiliki gaji 3,5 juta. Nah, sebenarnya di dalam kartu prakerja, di dalam aturan baik itu di Perpres maupun di Permenko atau di peraturan Menteri Keuangan tidak mempersyaratkan bahwa yang bersangkutan harus mempunyai gaji 3,5 juta. Jadi ini sebenarnya untuk bantuan sosial yang subsidi upah. Oke. Nah, tapi kita melihat kemarin bahwa apabila ini memang direkomendasikan oleh BPK untuk dilakukan evaluasi, kita akan mencoba untuk melakukan evaluasi sambil kita memperbaiki juga aturan-aturannya. Oke. Pak, kita tahu sepanjang pandemi ini khususnya gitu usaha kecil gitu menengah kan yang paling terdampak juga Pak. Dan di sisi yang lain juga kita tahu bahwa masyarakat lokal khususnya UMKM ini juga jadi backbone gitu pemulihan ekonomi. Dengan adanya program kartu prakerja, pelatihan juga gitu yang bisa diikuti oleh masyarakat khususnya mereka yang berwirausaha. Dan berdasarkan evaluasi seberapa besar Pak hasilnya bahwa memang program ini berhasil membantu dalam upaya pemulihan ekonomi? Ya, tadi saya sampaikan bahwa program ini kan sangat inklusif. Jadi dari 514 kabupaten kota seluruhnya sudah ada yang mengikuti program kartu prakerja. Dan ternyata di dalam 514 kabupaten kota setelah kita survei itu ada sekitar 56% yang tinggal di desa. Dan ini ada 49% perempuan. Jadi ini sebenarnya imbang antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada 3% dari mereka yang merupakan kelompok disabilitas. Ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa ini sangat-sangat inklusif, masuk ke dalam semua golongan, bahkan di pulau-pulau terluar yang 3T itu juga kita hadir dan kita melihat bahwa mereka sangat antusias untuk mengikuti program kartu prakerja. Dan saya melihat bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa 27% dari penerima kartu prakerja ini yang tadinya tidak memiliki rekening, sekarang memiliki rekening. Sehingga nanti bagi pemerintah apabila nanti ada misalnya ada pandemi lagi dan lain sebagainya, mereka sudah terhubung dengan database yang untuk bantuan sosial sehingga nanti bisa langsung kita direct kepada mereka. Gitu. Oke. Pak, tadi kan sempat dibahas juga bahwa kartu prakerja ini berfokus pada pelatihan digital. Nah, kedepannya mungkin nggak sih akan ada berkaitan dengan sektor energi maupun pangan? Iya, sangat bisa gitu ya. Jadi di dalam tahun depan ini kita akan membuat pelatihan offline yang rencananya nanti kita akan melihat kepada critical occupancy list. Okay. Jadi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini yang kira-kira di Indonesia ini sudah sangat shortage gitulah keahlian-keahlian tersebut sehingga ini yang harus kita isi. Nah, tidak dipungkiri bahwa mungkin juga ini bisa didorong dari sektor-sektor energi, sektor pangan dan lain sebagainya. Tetapi kami melihat bahwa pelatihan offline di tahun depan ini akan sangat bermanfaat khususnya pada saat ini kan pandemi sudah turun dan industri sudah membuka diri lagi, sudah mulai berkembang lagi sehingga kita berharap bahwa seiring nanti industri membutuhkan tenaga kerja, kita bisa melakukan ini melalui program kartu prakerja. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri nih Pak terkait program kartu prakerja apa yang mungkin di kemudian hari gitu di masa yang akan datang disempurnakan supaya program ini semakin maksimal dan efektif? Iya, sebenarnya untuk disempurnakan masih banyak sebenarnya yang belum kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus menghubungkan antara supply dengan demand gitu ya. Jadi kita harus juga mendorong melalui job search platform
untuk masuk ke situ sehingga nanti apabila orang membutuhkan pekerjaan misalnya itu bisa langsung terhubung dengan kartu prakerja. Jadi supply demand-nya ada di dalam satu platform gitu loh. Jelas. Nah, nanti juga mungkin pembiayaan harus juga di dalam satu platform sehingga mereka apabila membutuhkan modal langsung terhubung dengan misalnya fintech atau perbankan untuk modal mereka. Jadi kita inginnya itu di dalam satu platform yang digital yang komprehensif, yang komplit dari supply sampai demand. Wow. Interconnectivity itu ya. Integrated ya, jadi kayak semua orang udah ada di situ. Iya. It's like a- Memudahkan juga. Iya. Memudahkan. Jadi mereka tidak keluar dari platform itu, tapi dengan database dari database dari kartu Yang prakerja ada ya, ini, Pak. mereka bisa profiling sehingga mereka bisa langsung menembak misalnya, oh yang ini kayaknya perlu permodalan gitu. Nanti mereka bisa ini sendiri. Lebih Gitu. Iya. Iya. Alright, Pak Rudi, terima kasih banyak Terima atas kasih, obrolan ini. Kita jadi lebih jelas juga, lebih mengerti tentang kartu Betul. prakerja ini. Ini adalah sebuah program yang sangat membantu ya, apalagi dalam 2,5 tahun terakhir yang semua orang mengalami pandemi ini. Dan semoga akan terus lebih lancar lagi ke depannya juga. Terima kasih, Paul. Terima kasih banyak Pak Rudi, sehat selalu. That was our conversation with the Deputy Minister of the Digital Economy, Manpower, and Small and Medium Enterprise from the Coordinating Ministry of Economic Affairs, Mr. Rudy Salahuddin. In the meantime, we're going to take a short break here on the program, but we've got more for you when we return. Stay with us here on the C Morning Show. We'll be right back.